Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada tema 2 sekarang dengan judul udara bersih bagi kesehatan. Tema 2 subtema 1 kelas 5 tema. Jadi subtema 1 di sini judulnya cara tubuh mengolah udara bersih. Berdasarkan mata pelajaran di sini sudah Pak Guru urutkan di sini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pembelajaran 1 mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat, dengan teliti. Selanjutnya dari pembelajaran bahasa Indonesia ini menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Jadi kalian juga harus tahu kata tanya itu apa saja, lalu untuk menjawab apa saja. Misal di sini ada kata tanya apa. Apa ini untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul dan tema. Lalu kata tanya di mana? Ini untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan? Ini menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Lalu kata tanya siapa? Menanyakan tentang tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa di sini alasan suatu masalah dalam teks tersebut. Lalu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu menanyakan cara membuat atau proses atau urutan pendapat ataupun sikap. Dan yang terakhir ini kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini menanyakan jumlah atau banyak benda. Selanjutnya menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Jadi informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Selanjutnya menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Jadi langkah-langkahnya itu adalah yang pertama baca judul teks terlebih dahulu, lalu membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Lalu yang terakhir ini dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Jadi membacanya itu dengan teliti, nggak usah buru-buru, dipahami, dibaca, dipahami isi teks tersebut. Lalu menjelaskan informasi dari teks. Jadi pada teks, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembaca. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya mengidentifikasi informasi dari teks. Jadi informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, di sini contoh ada gambar. Salah satu siswa ini ada siswa berdiskusi, lalu di sini ada guru. Jadi siswa memberi masukan. Ada 3 informasi yang kudapat dari teks bacaan dari teks bacaan tadi, teman-teman. Nah, jadi secara lisan itu informasi dari teks dapat ditemukan dalam sebuah diskusi. Tujuannya itu berdiskusi itu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang suatu masalah yang ada pada teks. Misal siswa yang ini menjelaskan informasi-informasi apa saja, lalu ada informasi yang terlewat, maka siswa yang satu lagi dapat misalnya mengetahui informasi yang terlewat tersebut. Ya, selanjutnya masuk ke dalam pembelajaran IPA. Sistem pernapasan hewan. Nah, jadi hewan yang pertama contohnya adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah ini bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir.
Lalu serangga itu menggunakan trakea. Urutannya itu oksigen, lalu stigma, trakea, lalu ke seluruh tubuh. Lalu ikan itu bernapas menggunakan insang. Jadi urutannya itu air, oksigen ya. Jadi air yang mengandung oksigen masuk ke mulut, lalu ke insang. Lalu yang keempat ini amfibi, katak nih ya. Jadi di air ini menggunakan insang, lalu reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Urutan sistem pernapasan ini dari oksigen, lalu ke hidung, lalu ke tenggorokan, lalu yang terakhir ini ke paru-paru. Lalu ada hewan burung ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Tetapi kalau itu menggunakan pembuluh udara. Dan yang terakhir masuk ke paru-paru. Selanjutnya alat pernapasan pada hewan sama fungsinya. Jadi alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, di sini alurnya. Ya, alurnya ini bisa diperhatikan sendiri di gambar ini ya. Inilah alurnya. Selanjutnya bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan. Lalu fungsinya. Yang berperan dalam pernapasan manusia ini adalah hidung, trakea. Trakea ini ya, tenggorokan, dan yang terakhir paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Untuk hidung, fungsinya ini menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Lalu penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Lalu trakea atau tenggorokan di sini penghubung antara bagian hidung dan paru-paru fungsinya. Lalu fungsi yang satunya lagi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara ke paru-paru. Lalu yang terakhir itu paru-paru ya. Jadi bronkus ini adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 ya. Oksigen disebutnya O2 dan karbon dioksida yang disebut juga CO2. Selanjutnya proses pernapasan pada manusia. Jadi ada perbedaan antara menghirup sama menghembuskan napas atau udara ya. Jadi kalau untuk menghirup udara, di sini udara masuk ke hidung. Dibayangkan ya, udara masuk ke hidung, lalu disaring oleh lendir dan rambut hidung. Lalu paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Lalu gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, seperti ini urutannya. Pada gambar yang ini ya. Lalu untuk menghembuskan napas, ya. Ini paru-paru mengempes dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Lalu yang terakhir itu udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Ini gambarnya. Contoh gambarnya diperhatikan. Selanjutnya masuk ke dalam pembelajaran PPKN. Kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Lalu kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, misalnya seperti kalian sedang ditugaskan soal oleh Pak Guru. Jadi kalian harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Ya, jadi semua itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya hubungannya apa antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, di sini hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Ingat ya, kita itu nggak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh di sini ada contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
Ini di masyarakat ya contohnya. Hak sebagai warga masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Lalu kewajibannya apa? Berpartisipasi dalam proses persiapan pemilu nih ya. Lalu tanggung jawabnya apa? Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, ini contoh hak, kewajiban dan tanggung jawab di masyarakat. Ini contohnya pemilu ya. Pemilihan umum atau pilkada atau pilkades. Selanjutnya akibatnya apa? Kalau nggak ada tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, jadi tanggung jawab itu Pak Guru ulang lagi sikap yang harus kita miliki saat kita diberi tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas kewajiban diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Lalu di sini kalau misalnya nggak ada tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Selesai untuk PPKN, masuk ke pembelajaran IPS. Sekarang mempelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang berhubungan dengan uang berarti ya. Nah, di sini bidang apa aja? Pertanian. Di sini pertanian bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Nah, hasil panen ini kan bisa mendapatkan uang. Lalu perkebunan, nanam kopi, nanam teh, kelapa sawit, tebu dan karet. Lalu peternakan ini pembudidayaan hewan ternak, perikanan pembudidayaan ikan air tawar, air laut, kehutanan meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu, lalu perindustrian itu mengolah bahan mentah menjadi bahan atau barang jadi, lalu pelayanan jasa melayani masyarakat. Nah, ini maksudnya bidang-bidang pekerjaan ya untuk menghasilkan uang. Jadi proses pemenuhan kebutuhan hidup di sini. Selanjutnya yang Pak Guru bahas di sini usaha di bidang pariwisata. Ya, jadi pemenuhan ekonomi di bidang wisata nih. Misalnya contoh-contohnya apa? Nyewa tempat penginapan, jasa transportasi, jualan cenderamata, oleh-oleh ya, atau jual makanan di tempat wisata. Ini contoh bidang pariwisata. Lanjut kita ke pembelajaran SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Ini belajar tentang tangga nada. Tangga nada diatonis mayor. Ini adalah kita bahas tangga nada dulu ya. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Lalu tangga nada diatonis ini adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Lalu nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjaraknya. Perhatikan di sini. Satu setengah, satu setengah. Ya, jadi ciri-cirinya ini sifatnya riang gembira, bersemangat. Lalu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau c. Contoh lagunya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya. Nah, ini kan lagu-lagu yang bersemangat. Lalu tangga diatonis minor, tadi mayor, sekarang minor. Ya, jadi tangga nada minor yang asli itu mendapatkan nada titipan. Ya. Belum, Mas Pak Guru. Jadi tangga nada minor belum mendapat nada titipan. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, G, A. Lalu tangga nada minor harmonis. Nah, ini minor harmonis. Nada ketujuh dinaikkan beri tanda keres. Jadi di sini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini G berarti kan tambah keres. Lalu tangga nada minor melodis. 6 sama 7 diberi tanda keres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Nah, ini F keres, G keres, ini kan 6 dan 7. Selanjutnya membedakan lagu mayor sama minor. Nah, ini perbedaannya di sini. Untuk mayor ini lagunya lagu gembira, bersemangat. Lu diawali dengan nada do atau C. Di sini lagunya apa? Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar. Ini kan lagu-lagu semangat. Lalu untuk tangga nada minor ini sedih ya. Sedih, sahdu. Contohnya apa? Lagu syukur, lagu gugur bunga. Lalu diakhiri dengan tanda nada la. Ya, sampai sini penjelasan dari Pak Guru. Untuk tema 2 subtema 1 kelas 5
Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.